kanan ramin delalai latuan oi. Assalamualaikum warahmatullahi Allah. Jo bismillah di awanyo kato. Salam kaganti siriah pinang ibaraikan rokok dan seguluang. Sambah menyambah caronyo ada mak. Tali menali di undang-undang. Talatak pun tuang di hulu di bawah kumparan tali. Aso mulo kato dahulu. Tigo limbago nan tak jadi. Nan pertamu samah menyambah. Nan kedua baso jobasi. Nan katigo sirih jupinang sarato rokok nan sabatang. Maaf sebalunnya dari kami. Di ranah Minang kami dilahiakan mak. Di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini kami latihan. Di TVRI jari disusun. Meminta maaf kenan rape. Kapado mama judun sana di studio. Sampai kapan nonton nan di rumah. Kami nan ketek mudo matah mak. Umur balunlah 1 tahun jaguang. Darah balunlah satampok Minang. Aka kurang pendape pun balun. Nan baputa si roda kincia. Baputa bahulu jawe mendendangkan ratu pada sayang. Tak kalau orang Minang pai marantau. Cie lain daripada itu.
kapatangko luluh lantak ciranah minang hancur laleh kene gampo ba akolah curito nangko nang kami hajudul dek sayang kampung batinggalkan melah samo todangakan. Balai balai labasimpang tigo sasimpang jalan asa simpang jalan kapacuan. Sungguh randai lapamenan mato kirai usah akhirai usah dilupok. Pakai rotan sagonan takai dia kabar. Oh dari langit taburito jatuh ke bumi jadi kabatuan. O kabar namo gumilang sati etan direna langa sunyi ditalua kualo dalam. Tuan kanduang gumilang sati junjungan nyawa badan Denai. Apakah gerangan yang terjadi Tuan sehingga Tuan duduk bermenung? Rusuhnya Denai memandangi nan mbak paneh mengandung hujan. Jikalau salah diri Denai, tolong deh Tuan mengajari. Jangan dipendam seperti ini Tuan. Dadoso Denai kepada Allah. Adik Denai Intan Gondaria, kumpulan kasih belahan sayang dia di dalam batin udah semaikan. Bukannya salah diri adik hingga udah duduk bermenung. Salah ada pada diri Huda hingga seperti ini nasib kita, Dek. Sejak ijab dibacakan, janjian kasih kita ikat dalam mahligai rumah tangga. Miskin tak pernah beranjak dari kita.
sampai lahir anak kita Putih Rainai duo Josari Makah di. Yang jadi pemikiran udah, kalau besar anak kita nanti, bagaimana mereka menghadang dunia? Bagaimana mereka sekolah? Mau sekolah tak mampu bayar, mau mengaji, dari mana duitnya? Itu yang jadi pikiran udah. Rela rasanya udah berpisah nyawa dengan badan. Asalkan kalian hidup berkecukupan, biar anak kita jadi orang. Tuan Kandung Gumilang Sati, kenapa Tuan berkata seperti itu? Ujat salah diri sendiri. Sedetik pun Denai tak pernah menyesal, Tuan. Walaupun sekali kita makan satu hari, makan sepiring kita berempat, hidup dari berkuli di sawah orang. Walaupun hidup kita melarat, asalkan kita tetap berkumpul, namun senyum tetap dimaniskan juga. Adik Denai Intan Gondaria, bertahun kita di lamun ombak di pendayung bertambah lapu jua, makin ke tengah makin karam. Kalau ini dibiarkan terus, bagaimana nasib anak kita kelak? Bagaimana nasib adik? Adik Denai Intan Gondaria, dengarkan rundingan udah baik-baik deh. Berat rasanya hati udah menyampaikan, namun udah mohon keikhlasan adik. Izinkan udah merantau dulu, pergi menuntut tenaga orang, biar aku gimana teradal. Titian lapuk Tuan rentangkan. Jatuh kami berdua. Tuan melompat ke tepian kepada gadis di tanah rantau. Itu malah kehendak Tuan. Intan, sejak kapan adik pemarah, merajuk seperti anak kecil? Dengarkan dulu rundingan udah baik-baik, Intan. Kalau berjalan berperhentian, bicara ada sudahnya. Barulah boleh adik menjawab. Kalau udah mau merantau juga, bawa serta melah kami. Laut nasama kita renangi, gurun nasama kita jamah. Andaikan buruk peruntungan, bersama kita berkalang tanah, barulah sana hati Denai Tuan. Adik senang, Denai pun setuju. Tapi cobalah tengok mandeh kita. Di rantau kita merajut kasih, di kampung mandeh menghitung hari, pulang maklum pada Intan. Kalau Tuan mau merantau juga, kalau begitu Tuan berkata, Denai lepas Tuan dengan hati iba. Intan, Kalau tumbuh rumput esok, pohon dirimba kenanglah juga. Kalau di rantau Tuan esok, kami di kampung kenanglah juga. Antara Tiku dan Piaman, isinan beban kami letakkan. Antara pintu dan halaman, di sana udah kami nantikan. Berangkatlah udah, berangkatlah sayang. Denai lepas Tuan dengan hati ibu. Intan, Intan, kalaulah bukan karena kain Tanoi, tidaklah baju Denai pakaikan. Kalaulah tidak karena miskin Intan, tak mungkin adik Denai tinggalkan. Usah ragu kayu dirimba, ambil kepalang, bawalah duduk di dalam ranah kita sampaikan sayang. Usah ragu Intan Jouda, kasih di batin yang tersurung Tanoi,
siang malam udah sampaikan. Intan seorang pembulan hati, yang lain boleh udah haramkan. Kalau Denai pergi merantau, Tan, tolonglah jaga mandai kita. Tolong jaga anak-anak kita. Kok itu Denai pergi merantau? Sama Allah saja kalian lebih taruhkan. Kalau ayah pergi kan ada penggantinya saya. Putih, sudah. Intan Putih, hapuslah air mata anak tak tahan ayah memandangnya. Kalau bukan karena ayah miskin, nak, tak mungkin kalian ayah tinggalkan. Ayah janji, kalau ayah berkenan, kalian akan ayah jemput. Woi, kalian yang bertiga, Mande, apakah gerangan yang terjadi? Ribut seperti orang mau perang. Malu kita sama orang banyak, nak. Hidup bergaul dalam nagari. kalian semua Mande, Jadi sayang, kita duduk dulu biar nenek bicara pada ayah. ampunkan diri Mande. Nak Kanduang Gumilang Sati, apakah gerangan yang kau pikirkan, nak? Sebab anak duduk termenung, jauh terhibah hati Mande. Seandainya sempit alam tempat duduk, nak, bawa berdiri supaya lapang. Usah dipikirkan samo suram. Tak tumbuh akar dibelokkan, nak. Usah dipendam seorang diri. Bersama kita memperiakan. Ampun beribu kali ampun Mande. Ampun di dalam tapak tangan. Sebabnya Denai duduk di Tanjung, memandang jauh ke lautan. Sebabnya Denai duduk bermenung, galau rasanya pikiran Denai Mande. Sejak Mande lahirkan Denai sampai sekarang detik ini, miskin tak pernah beranjak dari kita. Mande, dari kecil Denai Mande besarkan. Kain bedungan belum terganti Mande, utang pembayar belumlah ada. Rilakan air susu Mande, rilakan air susu Mande. Terpikir dalam hati Denai Mande. Lama Denai pikirkan ini. Kalau Denai pergi merantau, menuntut ilmu di negeri orang, mencari rezeki di orang, biar nak berubah beruntung kita, biar nak terbangkit batang tanah Anda Mande. Anak teringat saat ini, nak. Dek Mande tak cintolah lapo. Tapi sungguh pun demikian, nak. Lihatlah ke badan diri Mande. Mande, Umur yang sudah bertambah tua, nak. Mande, Jangan dilihat bertambah jauh. Seandainya pulang buyong Isua, janjang rabah pintu basau, dipanggil Mande. Mande tak berbunyi, nak. Lihatlah Mande ke pusara. Di situ buyong baru tahu. Mande, kenapa Mande bicara seperti itu? Mumbang jatuh kalapo jatuh Mande, jatuh beriring keduanya. Umur di dalam geraknya Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu Mande. Mande juo di badan Denai. Kok nyampang Denai pai marantau Mande. Tak buka untuang suratan tangan Denai. Mande dan Japui dan bawa tabang pergi menjejak tanah Mekah Mande. Itara indak tatara. Pak manara si batang simpia. Dan tateh juo malah nan jadi. Ditagah indak tatagah, nak. Pak managa si ayah Ilya. Denai lape juo malah nan jadi. Dua
mantun beriring nak. Seandainya anak kelapau isua, iu Bali, balanak Bali, ikan panjang Bali dahulu. Seandainya buyuang kamarantau isua nak, ibu cari, sana cari, induk sama mencari dahulu. Maneh juo di mana denai, tumpuan kasih siang malam. Kok nyampang denai pai marantau mande? Mungkin denai termasuk anak yang paling berdosa, dosa yang tak mungkin diampunkan. Makanya doa mande denai arokan, doakan dek mande denai siang malam, biar selamat pulang pergi mande. Mande. Pergilah udah rantau. Hati-hati di rantau. Intan, anak ayah, Sari, Putih. Tinggi malajuilah kau batuang. Tidak ku tebang-tebang lagi. Tinggal mencaguilah kau kampuang. Tak kapan ku jelangi. Mande. Mande. Anak kandung Gumilang Sati, kandung den. Oh elo elo buyu angko bajalan, pandai pandai mamba. Nyampang sana kuyang dirantau anak den. Oh bangunlah kampuang nan Jonagari, mande di kampuang kana laju. Mandela pe buyang jodoh anak untuang salamaiku yang diran pandai-pandai mamba diri.
Tapi katanya saya diantar ke terminal sama motornya. Di Rawamangun nih bang katanya. Ini turunkan dari Pasamangan. Bingung saya jadinya. Di mana ini? Orangnya cakap-cakap ini. Orangnya bakal cakap-cakap. Itu nggak jelas ini. Bertanya saya siap sama ini dulu ah. Pak, nomor nanya bang. Di mana saya nih bang? Ini ada alamatnya nih bang. Lo mau kemana? Ya. Oh, alamat kamu. Saya dari kampung bang. Oh, dari kamu. Ya. Gue tahu nih alamatnya. Syukur bang. Gue punya ketang nggak? Duit, money. Mani. Iya. Mani itu mau etek kita bang. Mani itu apa bang ya? Lo nggak tahu siapa gue? Lo nggak tahu siapa gue? Hah? Enggak bang. Lo nggak tahu siapa gue? Enggak bang. Bener bang. Lo punya duit nggak? Benar ini. Enggak, lo, taruh. Lo jangan mau nanya. Lo masuk daerah gue, kawasan gue. Siapapun masuk daerah sini harus bayar sama gue. Iya bang. Lo punya duit nggak? Oh duit saya nggak punya bang. Ini cuma bungkusan ini dikasih mak saya bang. Benar, swear bang. Benar bang. Tapi kayaknya Ya benar bang. duit nggak ada. Iya bang benar. Duit nggak ada. Tapi ini juga boleh buat gue. Tolong bang. Pengen ambil saja punya saya bang. Enak aja siapa dia nggak tahu. Pengen ambil saja dia. Tolong rampok bang. Lo banyak kerjaan juga lo ya. Udah masuk daerah gue mau nantangin gue lo. Rampok namanya kamu. Lo nantangin. Kalau kamu nak kenal dengan saya yang bernama Bilang Sakti dari Ranah Seberang. Lawan tidak saya cari, bertemu batang saya cari. Kamu buka akan itu, saya buka akan itu. Gue nantangin gue nggak tahu. Nggak tahu deh. Kenapa kalian berkelahi? Kamu tadi mengadu ampun orang Minang kamu ya? Iya pak. Kalau sesama orang Minang di rantau tidak boleh berkelahi. Kumilang Saktinya gonya. Ayo salam dulu. Ampunin saya. Salah. Kita ini harus bersatu di tanah rantau. Bagaimana caranya kita berjuang di tanah rantau, bersatu di tanah rantau? Ayo kita coba tanya angku kita itu dulu. Baik, selamat malam Angku Yusdatyo Parpati. Tentu saja seperti yang kita saksikan tadi ada sebuah pertanyaan dari kami. Bagaimana cara menyatukan masyarakat Minang yang ada di perantauan ini? Mengenai pertanyaan bahwa bagaimana cara menyatukan di perantauan, memang alhamdulillah banyak organisasi, banyak perantau di Jakarta ini terutama ya. Dan dalam hal itu tentu namanya di rantau semuanya berebut untuk hidup. Maka dari itu seharusnya lah kita sadari bahwa kita itu adalah badun sana. Kita berasal dari satu rumpun yang sama ke daerah yang sama untuk mencarikan peruntungan. Parit ndak berisi, pungguang tak wasau. Untuk itu seharusnya lah kita semuanya bersinergi untuk memikirkan nasib di perantauan dan memikirkan kampung halaman sekalian. Nah untuk itu dalam hal selisih pendapat, selagi nawa itu baik, itu juga baik, wajar dan manusiawi. Sebab ada pantun pepatah Minangkabau mengatakan bidua pencalang nak rantiku badayuang sambil menumpui basilang kayu dalam tungku di sinan api mangkuidi. Tapi yang pasti jangan egois, jangan menang sendiri. Ingat kita adalah menciptakan kebersamaan di tanah rantau. Kita pahare badun sana dan kita jalin hubungan kekeluargaan dengan bangsa yang lain. Setelah kesatuan dan persatuan itu dimiliki oleh masyarakat Minang yang ada di perantauan, tentu saja kita akan melihat lagi kepada kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan yang kita saksikan pada malam hari ini. Selanjutnya, pertanyaan bagi kami bersama Udahen di sini, bagaimana kita meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan budaya Minangkabau yang tak pernah lekang oleh hujan. Terima kasih. Saya sangat kagum dan merasa sangat
berbahagia sekali dengan penampilan kemenakan-kemenakan tadi. Saya tahu bahwa itu adalah randai, tapi polanya teater. Jadi untuk itu kami orang tua-tua di rantau mengharapkan agar kemenakan-kemenakan kami selalu menggali budaya Minang itu sendiri. Kita bicara di forum nasional, bukan maksud kita itu menunjukkan hidup eksklusif di tengah-tengah masyarakat campuran. Tidak, orang juga demikian. Tapi kita tahu bahwa yang dikatakan kebudayaan nasional itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Indahnya satu taman NKRI itu adalah dengan banyaknya kuntum yang kembang beraneka warna di Taman Nasional, dan salah satu tangkainya adalah tangkainya Minangkabau. Oleh karena itu, kalau merah semua, sirah sadonyo, kunyang sadonyo, tentunya kurang rancak. Dengan adanya tampil Minangkabau, berarti kita sudah menyumbang kebudayaan nasional itu yang berasal dari ranah Bundo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Angku dan kepada penonton di studio dan pemirsa di rumah. Tentu saja seperti yang telah disampaikan Angku tadi Udahen ya, bahwasanya kita masyarakat Minangkabau dimanapun kita berada harus bersatu padu dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu saja kebudayaan Minangkabau harapan kita ke depan akan menjadi kebudayaan puncak dari kebudayaan nasional. Untuk itu Udahen kita saksikan pada malam hari ini Tari Piring.
Kok begini banget hidup di Jakarta ya? Baru sehari dagang dikejar Katib. Aduh. Mane. Kenapa begini banget hidup saya, Mane? Denai, Mane. Ya Allah. Di mana salahnya Denai, ya Allah? Mane. Bukannya salah Mane mengandung, salah di badan Dena yang beruntung. Ya Allah, daripada begini ya Allah, daripada hidup berputih tulang ya Allah, lebih baik mati berkalang nana ya. Mane, Mane, jemputlah Buyung Mane. Minta di mana kamu deh? Nggak tahan hidup seperti ini, Mane. Mane. Anak muda, kenapa kamu nangis? Tuhan, di mana Mane Dena itu? Mane, kamu di kampung. Istri Dena di mana, Tuhan? Kalau hidup di rantau orang, kita harus kuat. Orang Minang tidak boleh cengeng. Anak Dena bagaimana, Tuhan? Dan bagaimana cara hidup? Ayo berdiri, ayo berdiri, diam, udah. Sekarang kita akan tanyakan kepada salah seorang bundo kita bagaimana tentang masalah cara hidup di rantau. Baiklah, hadir bersama kita pada malam hari ini yaitu Bundo Haja Yenelia SE. Selamat malam, Bundo. Malam. Beliau merupakan
Beliau merupakan Ketua IKM Minang Provinsi Banten dan juga beliau juga merupakan pembina sekaligus pengurus pedagang kaki lima. Selanjutnya akan kita tanyakan kiat-kiat sukses berada di perantauan. Baik, apa yang ditampilkan tadi oleh saudara-saudara kita dalam disampaikan dari pesan Randai, sebenarnya mungkin periode yang lama atau sekarang itu sangat berbeda. Dulu memang orang Minang, masyarakat Minang untuk berhasil disuruh merantau oleh orang tuanya dan itu pada umumnya sukses. Dan di zaman sekarang ini harus berpikir mungkin 1000 kali untuk merantau. Untuk itu mungkin yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana kita di ranah Minang untuk membuka lapangan pekerjaan supaya adik-adik kita yang tamat sekolah baik SMA ataupun kuliah bisa bekerja di kampung halaman, tidak lagi untuk merantau. Karena untuk dirantau itu tempat sudah tidak ada. Dan bagi pedagang kaki lima yang tadi sudah dikisahkan, yang selama ini mungkin saya membina mereka untuk menata mereka dan untuk membina dari segi usaha dan ekonominya, yang sukses banyak, yang tidak sukses juga banyak. Untuk itu bagi pedagang kaki lima, ikuti peraturan pemerintah supaya tidak digusur seperti apa yang ditampilkan tadi. Saya menghimbau kepada perantau yang sudah sukses, kembalilah pulang kampung, jangan sejauh-jauh tabang nyobangau, pahinyo ka Kubangan jo. Tapi yang terjadi kini hanya pinggiran Kubang tapi tidak mau masuk ke dalam Kubang. Itu yang saya harapkan kepada yang sukses, kita kembali ke kampung, kita bangun kampung halaman dan di situ ada lapangan pekerjaan dan saudara-saudara kita akan tertampung di sana. Mungkin itu saja mungkin solusi dari saya. Terima kasih Bunda Yemelia. Pada malam ini tentu saja semangat bahu-membahu bagi masyarakat Minangkabau untuk selalu sukses dalam segala bidang, baik di kampung maupun di perantauan. Iya. Selanjutnya udah Hen yang sempat terputus pada malam hari ini. Selanjutnya karena tadi ada cerita kita agak terputus, nah kita coba untuk menyambungnya lagi. Ya. Yuk, anak muda.
Indah gunung batanyo sababnyo, pado suratan galombang hidup di hampe ditimpo tanah tak cinta gampolah jadi malaikat mahu bagucang aras yodi ranah minang bumi batua buki untabang sahabi pane pancano datang cuma naklah jadi kuburan masa pakai jotangi menyentak lulu adonan mayo imbau mande adonan malu menghantam indah gunung batanyo sababnyo ujian aja manjalang sanju mungkin kau kahanda Tuhan kuasu iman para lu taguah di dada pakai jotangi menyentak lulu adonan mayo imbau mande adonan malu menghantam Orang kampuan di mana Mandede? Orang kampuan di mana sih? Mande. Mande. Putih. Di mana kamu nak? Putih. Putih. Di mana?
Dari. Di mana nenek kamu? Di mana Mande? Di mana Mande sekarang? Nenek di mana nak? Ya Allah. Jangan terlalu larut kita dalam ratap. Jangan terlalu larut kita menangis. Mari kita bersama, ayo kita bangun, kita bangkit. Kita bersama kita satukan Ranah Minang. Kita bangun kembali Ranah Minang. Tagakkan Muntaki Ranah Minang. Jangan lama kita menangis dengan lagu Minangkabau.